Muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena gonta-ganti kebijakan. Jokowi udah menerangkan sejelas-jelasnya bahwa vaksin itu gratis. Akan ada gap pada akhirnya ya yang mampu saja gitu yang akan menuju ke herd immunity. Halo, Assalamualaikum Mbak Fathia Maulidianti, apa kabar Mbak? Salam Baik, kenal. ya salam kenal Mas Alex. Ya, Mbak Fat, ini meskipun Mbak Fat dari Kontras, tapi saya nggak mau ngomongin langsung tentang kiprah Kontras ya di tengah pandemi ini. Saya pengen tertarik ini loh, kok Kontras masuk di koalisi sipil nih ya, yang kemarin memprotes soal vaksin berbayar. Gimana nih Mbak asbabun nuzulnya keterlibatan Kontras ikut-ikutan di situ menolak vaksin berbayar, Mbak? Ya, karena kan soal vaksin ini termasuk juga soal hak atas kesehatan gitu kan, bahwa hak atas kesehatan itu merupakan salah satu elemen dari hak asasi manusia dan Kontras memang terlibat di koalisi lapor COVID itu juga dari awal pandemi gitu, karena Oke. kita mencatat ada beberapa soal tidak hanya soal bagaimana penanganan COVID-nya itu sendiri, tapi juga beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan selama pandemi gitu. Karena seperti yang kita tahu dari awal sudah masuknya pandemi di Indonesia, itu negara lebih mengedepankan pendekatan berupa pendekatan keamanan dibandingkan kesehatan gitu. Jadi lebih banyak pengetatan itu dilakukan dan juga kerjasama dan bagaimana penanganan dan lain sebagainya itu melibatkan TNI, polisi dan juga intelijen gitu. Tapi mengutamakan si medis ataupun ilmuwan dan lain sebagainya untuk bagaimana nih cara agar kita tidak terdampak terlalu besar gitu dengan COVID. Jadi karena tidak ada pendekatan kesehatan maupun situasi sosial, tapi lebih ke keamanan dan juga bagaimana untuk penguatan ekonominya saja gitu. Mbak, kalau pendekatan keamanan bukannya cuma buat jaga-jaga doang di jalanan gitu kan? Misalnya kayak sekarang nih, ngejaga perbatasan misalnya kan. Kalau pelibatan kesehatan para ahli kan sudah diakomodir juga tuh ya. Ya, Lewat Satgas Covid misalnya, belum betul. juga Kementerian Kesehatan, Itu para kan dokter, baru. nakes. Iya, itu baru terjadi kayaknya di pertengahan saja gitu. Tapi di awal-awal kita bisa lihat ini juga terbukti dari beberapa angka yang dikeluarkan gitu ya, misalkan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Misalkan yang soal penyebaran obat, terus udah gitu juga trace, trace, isolate itu tuh banyaknya dilakukan oleh aparat keamanan. Bahkan waktu itu yang soal penyebaran obat aja pakai TNI gitu, bukannya malahan dengan tenaga medis seperti bekerja sama dengan ID atau lain sebagainya gitu loh. Nah, dari surat-surat telegram Polri juga itu sudah kelihatan dari awal kalau misalkan memang pendekatan keamanan ternyata tidak berdampak secara efektif gitu loh dalam penyebaran pandemi gitu. Misalkan yang ada soal polisi virtual, ada soal yang tidak boleh mengkritik pemerintah pada masa pandemi. Terus ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 3 atau 4 surat telegram dikeluarkan oleh polisian, dan itu pada akhirnya justru malah bukan menekan angka penyebaran COVID gitu ya, yang katanya polisi itu digunakan untuk ataupun Satpol PP untuk menahan kerumunan gitu. Tapi toh nyatanya hingga hari ini kita bisa tiba lagi gitu ke situasi seperti di awal-awal pandemi, kita harus lockdown lagi ketika negara-negara lain sudah bebas gitu loh rata-rata gitu kan. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih parah gitu situasinya. Nah, dari data Kontras sendiri tuh selama pandemi kita melihat ya dari yang di awal saja gitu ya, ini yang saya ingat di luar kepala, untuk orang-orang yang ditangkap karena dianggap mengkritik pemerintah ataupun melakukan pencemaran nama baik selama pandemi ini, itu ada 74 kasus gitu di tahun lalu saja gitu Oke. loh.
itu karena mengkritik soal kebijakan pemerintah dan dianggap bahwa menyebarkan hoax. Padahal mereka hanya memprotes kenapa misalkan ya mereka tidak boleh melakukan banyak kerumunan seperti misalkan saya kemarin ada pernikahan terus udah gitu ada Satpol PP katanya membubarkan dan sebagainya. Tapi kenapa ketika pejabat siapa gitu ya mengadakan hal yang sama itu tidak ada pencegahan sama sekali ataupun pembubaran sama sekali. Jadi ada sebenarnya kebijakan yang tajam ke bawah gitu tapi tumpul ke atas dan misalkan Diskriminatif orang-orang ya. iya misalkan orang-orang yang bilang juga soal banyak kan masyarakat sampai sekarang masih sangat pragmatis soal pandemi gitu yang dimana COVID tidak ada dan apa sama sekali gitu. Padahal di awal-awal pandemi juga banyak pejabat-pejabat negara yang denial ataupun menyangkal soal akan datangnya COVID ini. Misalkan kayak makan nasi kucing, minum susu kuda liar dan lain sebagainya yang itu tidak diapa-apain gitu, semuanya diabaikan gitu loh. Jadi ada ketidakseimbangan ataupun ketidakadilan di dalam pembuatan kebijakan. Tapi kan kalau yang soal itu di awal-awal mereka sudah langsung mendapatkan ganjarannya kan? Apa tuh? Langsung ya kan beberapa pekan masuk rumah sakit gitu kan Iya. karena kena Cuman kan COVID gitu kan. secara kebijakannya kan Dan maksudnya tidak ada. akhirnya kan mereka juga insaf sadar akhirnya ya ikut melakukan Insaf akhirnya. sosialisasi pencegahan semacam itu ya. Iya. Nah ini saya juga mau meluruskan kayaknya kalau yang soal polisi virtual atau larangan dari polisi ya, Telegram Kapolri itu ya kalau nggak salah sih setelah ada protes-protes juga kan besoknya langsung dicabut tuh soal kalau nggak salah yang larangan pemberitaan kalau nggak salah itu dilarang Kalau memberitakan yang bisa meresahkan itu ya, kalau kalau nggak itu salah. masih ada sampai sekarang Mas. Sebenarnya kayaknya sampai sekarang nggak ada yang dicabut deh, masih berlaku. Apalagi ada beberapa yang berkembang juga, misalkan yang soal kerumunan yang tidak boleh ada aksi massa dan lain-lain, yang beberapa orang sempat hampir ditangkap juga gitu ya, kelompok-kelompok aktivis kayak seperti Nining Elitos dan lain sebagainya. Tapi itu juga bersamaan dengan bagaimana ketika Jokowi datang ke Maumere yang memberikan sumbangan sembako itu gitu, yang sempat dilaporkan sama beberapa orang tapi tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Jadi sebenarnya polanya gitu saja gitu. Kalau pejabat melakukan pelanggaran nggak diapa-apain, tapi kalau misalkan warga yang melakukan pelanggaran itu sudah pasti dihajar habis-habisan gitu. Mbak, kalau yang 74 kasus itu rata-rata kenapa tadi itu? Selain Uh, soal mengkritik, Kritik ya. ini kan antara mengkritik dan mencaci maki kadang-kadang kita rancu nih. Masyarakatnya yang Ya, bilang, "Oh, kita kritik," padahal isinya caci maki gitu kan. jadi kita juga ketika mengumpulkan data itu kita filter ya, tapi sebenarnya terlepas dari soal caci maki ataupun kritik gitu. Itu merupakan sebuah akibat dari ketidakpuasan warga terhadap satu buah kebijakan dan sebenarnya itu adalah bentuk ekspresi, tapi memang ketika bentuknya adalah kalau misalkan kita bisa bedakan ya ekspresi dengan hate speech gitu. Kalau misalkan memang ada hate speech itu ada standar-standarnya gitu. Tapi dari 74 itu rata-rata mengkritik kenapa misalkan mereka tidak boleh berjualan. Terus udah gitu kenapa tidak boleh mengadakan kerumunan dan lain-lain yang padahal jumlahnya itu sudah sesuai atau sudah dibatasi misalkan kayak gitu. Dan membandingkan misalkan kenapa kalau pejabat boleh melaksanakan hajat, kenapa kalau kita enggak, misalkan kayak gitu-gitu. Tapi yang sebenarnya bikin sebel mereka adalah itu tadi karena oke, gue nggak apa-apa nih, gue dilarang gitu loh. Tapi kenapa kalau pejabat yang ngelakuin nggak diapa-apain gitu? Padahal kan sebenarnya sama aja gitu. Nah, harusnya pejabat memberikan contoh. Jadi Tapi lebih sekarang baik. kan udah ditindak juga tuh ya, yang Pak Lurah kemarin tuh di Oh iya, yang itu Pancoran yang Mas ya, baru tuh, Depok itu ya. yang kemarin. Depok ditindak, terus yang mana? Bupati juga kena Iya, teguran. Di beberapa daerah sih sudah mulai lah kenain gitu kan. Nah, kalau untuk Januari sampai Juni lah 2021 ada catatan dari Kontras terkait kekerasan itu? aduh saya harus lihat lagi Mas di catatan laporan-laporan penyiksaan dan Bayangkara. Saya nggak begitu apal tapi ada sih sebenarnya dan itu Ada masih ya. tetap menjadi gambaran soal bentuk kekerasan ya karena memang yang paling banyak itu adalah pembubaran terus kayak apa ya
Paling baik pembubaran sih, pembubaran Pembubaran. terus ya, pembubaran masa aksi kayak pas Omnibus sama kemarin aksi May Day dan berujungnya pada kriminalisasi. Jadi itu yang paling banyak terjadi karena memang pada saat itu yang lagi marak-maraknya Omnibus disahkan secara diam-diam gitu. Nah, dari situ kriminalisasi dan mulai turun ke soal tidak bolehnya ada aksi gitu ya, aksi massa. Nah, terus masuk ke kriminalisasi ketika Nining Elitos di Jakarta dikriminalisasi dan beberapa terjadi di daerah gitu. Mbak, kalau yang misalnya kasus kemarin tuh siapa tuh Dr. Lois itu masuknya apa tuh? Kritik apa memang dia delusi itu? Yang kemudian kan ditangkap tuh tadi malam sama Polda katanya kan, meskipun akhirnya hari ini dipulangkan ke rumahnya. Nah, sebenarnya kalau itu sama, saya rasa sebenarnya sama dengan kasusnya Jering ya, yang sempat menyebarkan soal tidak ada COVID dan lain sebagainya gitu. Tapi satu sisi sebenarnya dari awal itu dia tadi saya bilang kenapa harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok medis yang memang certified gitu ya. Karena edukasi publik itu adalah hal yang paling penting. Kalau dari awal memang edukasi publiknya sudah diberikan kepada masyarakat, maka tidak akan ada masyarakat yang percaya soal hal-hal seperti itu dan tidak pragmatis lagi dengan situasi COVID gitu loh. Yang pada akhirnya sekarang Dr. Lewis kan bisa menyebarkan sebebas-bebasnya dan pada akhirnya bisa dikenakan pasal juga gitu loh. Tapi pada intinya memang mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beliau gitu ya soal misinformasi dan lain sebagainya. Tapi itu diakibatkan juga karena kekosongan tadi soal edukasi publik terhadap si COVID-nya itu sendiri dari awal gitu. Tapi kan kayaknya itu kan ada paparan rutin, ada seminar, ada macam-macam gitu ya lewat media gitu. Itu juga banyak terjadi di luar negeri sih masalahnya. Makanya saya kalau masih muncul ada semacam Dr. Louis udah setahun lebih gitu ya, masih ada yang berpendapat semacam gitu kan aneh. Nggak cuma itu, bahkan ada ustadz juga kan di kalangan ulama. Karena ada kekosongan itu tadi gitu, ada jadi pendekatan itu kan dipakai pendekatan keamanan, maksudnya tindakan-tindakan yang dilakukannya secara koersif. Kalau saya logikanya mikirnya gini, ketika saya harus melakukan A, tapi saya dipaksa gitu, kayak saya dipaksa ngaji gitu, misalkan sama orang tua saya gitu. Tapi dimarahin, pasti saya jadi males. Enggak, ini pasti nggak mungkin jadi begini gitu. Dan itu yang dilakukan pemerintah dari awal gitu. Jadi makanya pendekatannya gagal gitu, karena tidak secara dialog dan dari awal tuh tidak ada informasi yang clear gitu soal bagaimana penyebaran COVID. Terus udah gitu trace, test, isolate juga tidak dilakukan secara maksimal. Di awal kan per 100.000 itu per 100.000 warga itu cuma 10.000 yang dites gitu misalkan gitu. Jadi orang nggak punya rasa kegentingan gitu soal COVID ini. Nah, pada akhirnya kekosongan-kekosongan tersebut diisi oleh orang-orang yang punya dalam tanda kutip expertise dan bisa masuk ke situ gitu. Nah, sekarang ada lagi yang mungkin ngebalik gini, Mbak Fatia. Kalau udah tahu memang pemerintahnya lamban kayak begitu, kan harusnya juga orang yang dari aktivis sivil nih, civil society yang memang mengerti juga bergerak dan memang sebetulnya sudah bergerak gitu kan. Ya. Dari awal ada kawal COVID, misalnya Kontras kan juga ikut di situ gitu kan. Nah, cuma dari kalangan sipil ini juga nggak pernah tuh yang nyorotnya cuma ke pemerintah terus gitu, ke atas. Ke misalnya figur-figur yang influencer misalnya, kepada orang-orang yang berpengaruh gitu ya, selebritas. Ada nggak misalnya, pernah nggak melakukan edukasi atau teguran-teguran atau kritik-kritik terhadap perilaku mereka gitu, termasuk mungkin kepada media ya, pengelola media? Sebenarnya kayaknya kalau misalkan dikawal COVID itu beberapa kali sempat juga kita menyorot bukan ke masyarakatnya gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa apa tindakan, kita bisa bilangnya misbehavior lah ya di tengah COVID ini, terus misalkan warga pada misalkan panic buying, beli susu beruang, misalkan beli masker, susu beruang, gitu-gitu, gitu. Iya, oksigen sekarang ya kemarin tuh. Ya masker kan dulu tuh masker ya kan. Ya awal-awal masker. Dicari hand sanitizer kayak gitu-gitu. Maksudnya hal-hal yang jadinya sebenarnya agak keliru gitu dilakukan oleh masyarakat gitu.
Mungkin ada masyarakat yang kita bisa bilang golongannya lebih dalam tanda kutip terpelajar dan punya banyak followers, punya banyak pengikut, dan dia bisa menginfluence gitu, mempengaruhi masyarakat, dan pada akhirnya misalkan mereka menyontohkan hidup di kerumunan dan lain-lain, terus udah gitu juga apa namanya ya tidak mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi begini, bahwa organisasi masyarakat sipil pada akhirnya itu menyoroti pemerintah gitu ya, dan juga berkaca pada apa yang terjadi di masyarakat seperti tadi gitu, misbehavior di tengah apa pandemi seperti ini, itu adalah sebuah akibat gitu loh, yang timbul karena tadi tidak adanya edukasi, pendekatan keamanan yang sebenarnya tidak tepat guna yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus udah gitu ya itu sudah kayak panic buying itu tuh jadi akhirnya itu cuma menjadi insting survival masyarakat gitu. Misalkan ketika masyarakat merasa kayaknya pemerintah nggak bisa bantu banyak deh sama saya gitu loh. Karena pemerintah juga tuh kewalahan, dia nggak bisa dapat RS, oksigen susah gitu kan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bagaimana nih, misalkan ada informasi oh katanya ini bisa loh menahan lo dari COVID, ya dibeli gitu, apalagi kalau punya uang gitu kan, susu beruang beli berapa 50 krat gitu, kayak udah mau jualan gitu kan, terus masker, terus udah gitu apa Sekarang hand oksigen, sanitizer obat waktu cacing itu sekarang karena ya. insting, iya, obat cacing, ivermectin gitu-gitu kan sampai harganya 600.000 gitu. Ya karena itu adalah insting survival masyarakat yang sebenarnya menjadi cerminan atas kegagalan pemerintah dalam apa membantu mereka gitu selamat dari COVID ini. Jadi mereka ya mencari cara sendiri agar bisa selamat di tengah pandemi ini gitu loh. Nah, Mbak, saya mau masuk ke yang soal vaksin berbayar nih yang dipersoalkan Ya. sama Mbak Fatia dan teman-teman di koalisi sipil. Karena ada yang bilang kenapa harus ditolak gitu kan? Karena sejumlah negara tetangga kita juga melakukan, Singapura, misalnya Taiwan, India yang menjadi salah satu rujukan. Kita juga melakukan hal itu. Nah, apa yang beda dipraktekkan di negara-negara itu dengan di kita sehingga harus ditolak? Jadi yang pertama sebenarnya begini ya, poin yang paling pentingnya adalah ini saya sambil nyatet ya, sambil nyatet poin-poinnya. Jadi kalau misalkan di peraturan dasar hukumnya kan vaksin berbayar ini ada di peraturan Menteri nomor 19 tahun 2021 ya, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 10. Nah, di sini pertama nih paling apa janggal adalah adanya ketidakkonsistenan pembentukan kebijakan. Nah, ini juga akhirnya ujung-ujungnya bisa berdampak pada behavior masyarakatnya itu sendiri gitu. Muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena gonta-ganti kebijakan gitu. Tadinya boleh gratis gitu kan, Jokowi udah menerangkan sejelas-jelasnya bahwa vaksin itu gratis gitu. Tiba-tiba muncul peraturan Menteri nomor 19 tahun 2021 yang bilang bahwa pelaksanaan vaksin gotong royong itu apa namanya bisa berbayar dan bisa diakses secara individu. Padahal kalau misalkan di pasal 1 angka 5-nya bilang bahwa vaksinasi gotong royong itu dibebankan kepada yang bersangkutan melalui badan hukum atau badan usaha. Jadi misalkan perusahaan memberikan kepada karyawan dan keluarganya. Itu katanya untuk apa ngeboosting ya, ngeboosting vaksin yang gratis gitu, biar bisa diberikan juga ke masyarakat secara umum. Tapi kalau misalkan pada akhirnya dijual kepada individu, walaupun misalkan kita lihat di Singapura bisa kayak gitu gitu, atau di India gitu-gitu, yang akan menjadi apa kendala paling utama adalah satu, negara Indonesia itu warga-warganya masih belum banyak yang percaya soal vaksin. Kedua, akses atas vaksinnya itu sendiri juga masih bermasalah. Lapor COVID itu masih banyak menerima laporan bahwa saya nggak bisa dapat vaksin karena ABCD. Atau misalkan orang-orang yang punya penyakit bawaan ya, yang ada beberapa nggak boleh divaksin gitu. Nah itu jalan keluarnya seperti apa? Padahal orang-orang yang punya penyakit bawaan ini yang paling rentan kalau misalkan kena COVID. Dan kebanyakan orang yang meninggal karena COVID sekarang itu kan juga karena punya komorbid gitu kan, mau tua muda gitu, kalau punya diabetes atau apa itu udah bahaya gitu. Nah jadi
ketika misalkan peluang vaksin berbayar ini dibuka dan dijual ke pasaran secara umum gitu, ujung-ujungnya nanti akan ada ketimpangan lagi, di situ akan ada gap, pada akhirnya ya yang mampu saja gitu yang akan menuju ke herd immunity itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang masih tinggal di pedesaan atau misalkan orang-orang yang di pedalaman yang bahkan satu soal vaksin aja belum tahu, percaya sama COVID aja enggak gitu. Apalagi kalau untuk mau divaksin kayak gitu loh. Yang itu semestinya diperbaiki dulu sistemnya oleh pemerintah. Kan tapi kalau kalau terkait herd immunity gitu ya, saya dengar dari Pak Panduryono misalnya ya, dia bilang herd immunity itu bukan berarti apa aspek keadilan dalam vaksinasi misalnya, bukan berarti disebar merata ke semua daerah, enggak. Kalau untuk sekarang karena kondisinya wilayah-wilayah tertentu yang lagi Betul, betul. istilahnya merah, ya disitulah gitu yang dianukan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan pada akhirnya ujung-ujungnya vaksin berbayar, misalkan nih di Jakarta, itu kan Jakarta nggak cuman sekecil Sudirman ataupun Tamrin ya. Menteng, Wijaya, Tamrin gitu dengan dipenuhi orang-orang yang cukup dengan kelas ekonomi menengah ke atas gitu. Yang udah pasti mereka vaksin mau berapa 50 juta juga mereka beli gitu loh, misalkan. Tapi Jakarta aja, ini kita sebut Jakarta aja ya. Jakarta itu juga soal bagaimana orang-orang yang tinggal di pemukiman padat penduduk, di misalkan daerah-daerah penjaringan sana, terus udah gitu yang di Waduk Pluit dan lain sebagainya, orang-orang yang tinggal di pesisir di pinggiran yang rumahnya aja itu satu temboknya kedengeran gitu ke tetangga gitu kan. Nah, bagaimana mereka bisa mengakses vaksin gitu loh, atau bagaimana bisa membuat mereka percaya agar mau divaksin, misalkan kayak gitu. Ya herd immunity-nya akan muncul cuman di orang-orang dengan kelas ekonomi menengah ke atas saja gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pemukiman penduduk atau misalkan dengan orang-orang yang kelas ekonomi menengah ke bawah gitu. Jadi ini kayak malah di kota-kotakan gitu loh, soal si herd immunity ini dengan alasan herd immunity maka yang ini harus diperkuat gitu. Tapi itu juga pada akhirnya jadi malah makin mengotak-ngotakan status sosial masyarakat tanpa memikirkan soal yang pemerataan itu tadi gitu loh. Makanya kadang-kadang herd immunity ini juga dijadikan alasan gitu buat menyebarkan vaksin gitu. Nah, ini kalau dari Pak Menkes kan ya, kemarin maupun Hmm. hari ini dari Kimia, kan kalau yang gratis tetap berlanjut juga dilakukan. Bahkan makin digencarkan gitu ya, dari yang berapa ratus ribu meningkat jadi 1 juta, bahkan targetnya akan Ya, meningkat jadi 2,5 ya. juta gitu. Dan sekarang kan di woro-woro di mana-mana tuh. Dan yang menyelenggarakan juga nggak cuma puskesmas itu kan. Sekarang eh, Betul. institusi-institusi swasta juga Ya, ikut-ikutan tuh. banyak perusahaan swasta dan lain sebagainya yang merupakan hal baik gitu. Tapi maksud saya di sini adalah di kemarin koalisi kawal COVID juga sempat menyebutkan bahwa eh, ini merupakan sebuah ketidakkonsistenan dan juga bagaimana sebuah bentuk dalam tanda kutip ya kezoliman ataupun pengkhianatan yang dilakukan oleh pejabat negara gitu loh, sebuah penyalahgunaan wewenang di mana ketika situasi pandemi lagi parah-parahnya tiba-tiba mengeluarkan kebijakan untuk vaksin berbayar gitu yang pada akhirnya itu akan menjadi sebuah kebijakan yang timpang dan tidak adil karena tidak semua masyarakat bisa mengakses. Itu yang paling menjadi akarnya gitu loh. Pertama, Ya. masyarakat udah dikenakan banyak dampak ya gara-gara COVID, misalkan PHK gitu kan. Terus udah gitu juga sulit akses kesehatan gitu. Orang-orang yang nggak sakit COVID jadi nggak bisa masuk rumah sakit gitu. Tapi padahal sakitnya lebih parah, misalkan kayak gitu. Atau bahkan orang-orang yang COVID gitu, soal oksigen aja udah sulit gitu loh. Terus untuk tes PCR aja atau tes swab antigen juga kan nggak semua masyarakat bisa mengakses itu karena harganya cukup mahal gitu. Kecuali ada yang keliling-keliling tuh kayak dulu atau sekarang tuh ke puskesmas. Tapi waktunya lama gitu kan, 10 hari belum keluar hasilnya gitu. Jadi kalau mau yang cepat harus bayar gitu loh. Terus yang tadi minim edukasi soal pandemi, banyak misleading information gitu.
Terus apalagi soal pemberangusan masyarakat sipil, ruang gerak masyarakat sipil yang soal tadi pelarangan dan lain-lain, terus pembubaran dan lain sebagainya. Nah sekarang disuruh bayar lagi vaksinnya, jadi Nah, kayak terus bertubi-tubi gitu. enggak. Nah, ini rada kontradiksi nih Mbak penjelasannya. Kan umumnya yang repot-repot yang digambarkan si Mbak itu kan sebetulnya masyarakat golongan menengah ke bawah gitu kan ya. Hmm, hmm, Yang memang pemerintah menyediakan semua mempermudah malah sekarang itu. Kalau awalnya dulu vaksinasi kan misalnya harus untuk 60 tahun ke atas, hmm. untuk Ya kan, tenaga kesehatan, untuk public service. Sekarang kan udah semua, bahkan anak-anak sudah ya. nggak punya apa bukan, tidak hanya dilokalisir Hmm, warga tertentu hanya boleh vaksin di situ, tapi saya dari Depok boleh ke Jakarta misalnya, ya. atau wilayah-wilayah sudah makin longgar semacam itu. Hmm. Apakah itu juga bukan sebuah bentuk perbaikan pelayanan dan semakin memudahkan masyarakat? Karena Betul. yang berbayar kan tentu yang untuk yang punya uang, tidak diwajibkan juga untuk yang tidak punya uang, memang kan ditujukannya Betul, gitu. dalam konsep apa namanya, kesetaraannya itu sendiri gitu ya, soal si vaksin ini, ataupun dalam konsep elemen hak ekonomi sosial dan budayanya, terjadi progressive realization gitu, bahwa ini berjenjang gitu ya, dari yang lansia terus naik 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 naik, tapi bahkan yang lansia aja itu juga belum mencapai angka yang cukup baik gitu loh untuk dapat mengakses si vaksinasi ini gitu loh. Pada akhirnya walaupun sudah dibuka seluas-luasnya, yang menjadi prioritas utamanya masih bermasalah sebenarnya gitu. Jadi untuk aksesnya aja tuh masih bermasalah, walaupun memang dibuka gitu, yang di Depok misalkan bisa ke Jakarta, atau yang di Bogor juga bisa ke Jakarta, atau kemanapun lah yang paling gampang gitu ya mengakses vaksin. Tapi mungkin itu yang kita lihat adalah cuman sekian persen dari sebenarnya berapa banyak gitu yang harus terjangkau gitu loh wilayahnya. Misalkan bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di timur Indonesia, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman gitu. Sebelum PPKM terjadi, saya sempat jalan-jalan ke daerah pulau kecil di timur Indonesia, dan ketika saya tanya bagaimana mengakses vaksin di sini, ada vaksinnya ada gitu, tapi keengganan masyarakat yang terjadi di sana gitu loh, bahwa mereka nggak mau, saya nggak mau divaksin karena saya takut kenapa-napa, ntar tiba-tiba jadi sakit dan lain sebagainya. Nah itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu gitu loh. Dan sebenarnya tiga masalah utamanya itu kan bagaimana soal peraturan ini, di mana negara itu kan harus menjamin hak kesehatan masyarakat gitu ya, setiap warga negaranya gitu, dan setiap orang berhak sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Itu di pasal 34 pasal UU kekarantinaan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba vaksinnya jadinya tidak cuma-cuma gitu ya, berarti kan sebenarnya itu tadi akan menimbulkan ketimpangan, terus udah gitu juga pada akhirnya yang bisa mengakses orang-orang tertentu saja, walaupun itu berhadapan juga dengan vaksin yang gratis gitu yang diberikan oleh pemerintah juga. Atau gini kali Mbak ya, karena ada yang berpendapat juga, yo iya dong, masa orang yang naik Alphard akan disamain dengan yang naik komuter lain? Saya sih setuju aja tuh katanya, kalau yang naik Alphard suruh bayar, ya hitung itu gotong royong, kelihatan gotong royong gitu loh, yang mampu ya lu bayar dong katanya. Daripada dia pergi ke Singapura sampai Bandara Changi cuman minta vaksin terus balik lagi, ngabisin devisa berapa gitu kan. Mendingan ya udah diakomodir aja di sini. Nah, ada argumentasi semacam itu juga itu. Iya. Ya, tapi itu akan menjadikan celah itu tadi, yang akan dibenturkan adalah masyarakat versus masyarakat. Itu aja kan udah kelihatan gitu ya. Ya nggak apa-apa yang naik mobil mewah gitu, bayar aja gitu, tapi nggak boleh jadi vaksin gratis. Nah ujung-ujungnya nanti yang nggak ada yang mau vaksin gratis gitu loh. Jadi maunya yang malah vaksin berbayar terus, dan pada akhirnya akan terus timbul gapnya makin lebar gitu loh, antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya kayak gitu. Kalau misalkan sekarang di dalam teori standar HAM internasional itu sendiri kan non diskriminatif ya mestinya gitu. Kalau misalkan satu memang gratis,
ya maka harus gratis juga semuanya, tidak mengenal dari kelompok manapun itu gitu. Bahkan yang seharusnya kelompok rentan itu nggak cuma lansia doang, tapi misalkan orang-orang yang tinggal di mana ataupun punya pekerjaan apa, terus udah gitu juga apa namanya orang-orang dengan punya penyakit komorbid tertentu, nggak cuma lansia doang, itu yang harus diutamakan gitu loh. Jadi kalau misalkan pada akhirnya ada yang bayar, nah terus yang gratis ini yang ditakutkan adalah akan menjadi celah gitu loh, bahwa lama-lama ini akan dimasukin ke yang gotong royong ini gitu loh, yang ke yang gratis ini. Kalau misalkan yang gotong royong ini tetap berpacu pada peraturannya soal badan usaha ataupun perusahaan yang membayarkan, itu sama sekali tidak masalah gitu loh. Tapi kalau pada akhirnya per individu, ini akan ujung-ujungnya survival of the fittest gitu, seleksi alam aja siapa yang bisa mengakses cepat. Karena kan vaksin apa gratisnya aja masih bermasalah gitu, dan sekarang malah timbul vaksin berbayar gitu loh. Itu kan kemarin sempat ada lontaran ancaman untuk menggugat pemerintah ya itu ya. Iya. Kondisionnya seperti apa? Kapan itu akan dilakukan? Bilakah dilakukan? Kalau soal gugatan itu apa namanya, kami masih merumuskan karena ada beberapa elemen yang akan masuk ya. Jadi tidak hanya soal vaksin berbayar, tapi beberapa kebijakan-kebijakan ngawur lainnya yang akan kami gugat gitu misalkan. Tapi kalau dari Kontra sendiri, kalau di kawal COVID mungkin belum ada obrolan lebih lanjut karena ini terus berkembang gitu kan. Tapi kalau di Kontra sendiri kami akan melaporkan beberapa proses maladministrasi tersebut ke ORI ya, ke Ombudsman RI dan Komnas HAM dan Kemenkumham gitu. Tapi kalau untuk yang besarnya itu akan bersama koalisi, dan kalau untuk waktunya kami masih mengkaji gitu Mas. Jadi belum ada waktu atau tanggal pasti untuk gugatan ini ataupun memberikan pelaporan tersebut gitu. Oke, Mbak Fathia, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah mau berbagi pengetahuan, berbagi bertukar pikiran ini kan. Saya juga menyampaikan argumen-argumen yang berkembang di media sosial. Ada yang setuju dengan apa yang ditemukan pemerintah, nggak sedikit juga yang sepikiran seide dengan koalisi masyarakat sipil. Gitu. Iya. Kita jumpa kembali ya Mbak Fatih di lain kesempatan. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih.